Saya berharap Bapak sekali dalam kondisi yang baik, sehat, semangat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bisa katakan amin? Serta amin, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu, tanggal 14 April dan 15 April tahun 2023, Azusa Prayer Tour di Los Angeles itu sudah diresmikan oleh Kepala Sidang kita dan juga oleh beberapa hamba Tuhan dari Church of God, juga Pak Ruben Adi sebagai Ketua Umum GBI, juga datang ke Los Angeles. Dan saudara bisa melihat betapa pentingnya yang namanya doa ini, menara doa ini ada di mana-mana, ya, di Indonesia, di Amerika, nanti di negara-negara lain. Nah, supaya apa? Supaya mendatangkan hadirat Tuhan. Ada seorang berdoa, Bapak sekalian, melihat satu penglihatan bagaimana di suatu saat dia diperlihatkan ada satu awan gelap yang menutupi tempat dia berada. Awan gelap itu menghalangi untuk kuasa Tuhan bekerja di daerah tersebut. Dan tetapi waktu itu dia dikasih lihat terang Tuhan itu mulai datang menghancurkan yang namanya awan-awan gelap itu, sehingga awan gelap itu lenyap, sehingga hadirat Tuhan turun. Nah, untuk mendatangkan yang namanya cerang Tuhan itu adalah diperlukan doa dari semua kita, orang-orang percaya. Bisa katakan amin? Sehingga hadirat Tuhan diundang, sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Bapak sekalian, waktu Tuhan Yesus jadi manusia 2000 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan mengajarkan setiap daripada murid-muridnya, kita semua, untuk mengerti betapa pentingnya tentang doa ini. Dan di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat ke-7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi Tuhan yang adalah firman Allah menjadi manusia, dia ada di tengah-tengah kita 2000 tahun yang lalu, sekarang roh bersama-sama kita. Dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rapat tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi saudara lihat, Tuhan saja doa cari Bapa di surga, saudara, mengajarkan kita semua. Dia mendedikasikan Bapak sekarang waktu jadi manusia, mempersembahkan permohonan doa, ya, dengan rapat tangis dan keluhan kepada Bapa di surga. Dan di dalam Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan mengajar kepada kita semua, ya, Tuhan melakukan sesuatu. Bangun pagi-pagi, masih gelap, belum matahari belum terbit, Bapak sekalian. Dia datang Bapak sekalian ke tempat yang sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Nah, Tuhan ajarkan itu. Jadi kalau kita bangun pagi, Bapak sekalian, jangan cari kopi, ya, jangan cari sesuatu yang lain, tetapi mulai dengan doa. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian, ini pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap, dianiaya, disalibkan, dan menyerahkan nyawanya di kayu salib di Golgota. Nah, di dalam Lukas pasal 21 ayat 36, Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya. Saya percaya Tuhan juga bicara kepada kita semua hari-hari ini. Karena kita berada di akhir zaman, ya, Tuhan Yesus akan segera datang. Keadaan dunia tidak akan lebih baik. Di mana Allah berkata pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar, karena manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Nah, di dalam Lukas 21 ayat 36, Tuhan Yesus berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Sambil apa? Berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tuhan Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya pada waktu itu untuk berjaga-jaga senantiasa dan berdoa supaya memperoleh kekuatan untuk luput dari segala sesuatu yang akan terjadi dan tahan berdiri di hadapan anak manusia.
Jadi berdoa itu Bapak sekarang untuk bisa mendapatkan sesuatu, dikatakan kekuatan. Ya, kekuatan untuk kita bisa luput. Karena dunia tidak akan lebih baik. Tetapi bagi orang yang berdoa, ada kekuatan. Ada yang namanya otoritas. Ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita akan bisa melalui itu dengan baik dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Bisa kata amin sekalian. Dan 1 Tesalonika pasal yang kelima 17. Cuma 2 ayat. Memang ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya atau setelah ini, tetapi di dalam ayat 17 pendek banget. Kalau saudara baca dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Ada di sini yang stop berdoa? Nah, Tuhan ingatkan. Berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan putus-putus untuk berdoa. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin. Nah, saya mau jelaskan begini Bapak sekalian. Kenapa itu dikatakan kita harus senantiasa berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa? Karena dikatakan kita akan memberikan kekuatan. Kekuatan ini perlu untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita ini. Nah, suatu saat Bapak sekalian, saya kan suka bawa iPad untuk kerja dan juga pelayanan. Ya. Nah, waktu 2 minggu yang lalu, waktu ada 2 pekerja di Tapak Siring dengan para pelayan Tuhan, saya bawa iPad saya, Bapak sekalian. Nah, waktu sampai di Tapak Siring, Bapak sekalian, saya buka iPad saya, pelayannya bilang, saya berpikir, wah mungkin saya lupa turn it off, nanti dimatikan iPad itu. Jadi saya coba nyalakan iPad itu. Nah, apa yang terjadi waktu saya lihat Bapak sekalian, indikator baterainya itu satu strip merah. Jadi nyala sebentar, mati lagi. Nah, untung saja pada waktu itu saya bawa yang namanya iPhone, ya, gadget yang lain, sehingga saya bisa sharingkan tentang apa yang saya sudah tulis kepada para pelayan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan pengertian kepada saya begini, Bapak sekalian. Gadget ada sesuatu yang berguna, betul Pak? Saudara bisa pakai apa? Untuk komunikasi, untuk saudara melakukan transaksi perbankan, saudara bisa artinya browsing, saudara bisa taruh catatan di handphone Bapak sekalian, mau contact numbers, catatan apapun bisa di sini semua, bisa banyak aplikasi yang tersedia di sana, banyak kegunaan. Tetapi dengar baik-baik, waktu gadget itu tidak ada power, tidak ada baterai yang menjalankan untuk fungsinya bisa dipakai oleh kita, maka it's nothing, gak ada artinya, cuma sokok barang yang kita bawa, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Nah, sama seperti manusia. Manusia itu Bapak sekarang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Tapi kalau tidak menerima kekuatan, the power from God, we are nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan, untuk kita hasilkan. Karena tidak ada kekuatan. Saudara Rabbi. Nah, Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian gini. Waktu Jumat Agung, beberapa waktu yang lalu, kan dibagikan buku kesaksian, ya, tentang saya dan istri saya. Nah, saya mau tanya, siapa yang di sini terima bukunya? Boleh saya lihat tangan-tangannya terangkat? Banyak tapi belum semua. Saudara yang nanti belum dapat, saudara nanti bisa minta nanti apa lagi. Nah, saya tanya saya kedua, siapa yang sudah terima buku tapi baca? Oh, banyak juga. Kalau terima bukunya disimpan, bagus sekali, buku apa ditaruh di mana saja. Saudara tidak akan mendapatkan sesuatu insight di dalamnya. Sayang, bagus sekali. Padahal untuk nulis buku itu saya ceritakan, bagus sekali, butuh waktu 5 tahun. Bukan karena bukunya hebat, bukan bukunya tebal, tidak. Halamannya cuma 96 halaman saya ingat. Tetapi untuk menulis itu Bapak sekalian, saya nggak bisa tulis. Dibantu dengan Esther dan Elizabeth
Mereka sampai sakit-sakit, mereka dibawa ke tanah. Karena apa? Itu membongkar tentang okultisme. Ya. Nah, terus sekalian, ini ada beberapa buku yang saya sampaikan kepada teman-teman saya, tidak di gereja ini, tapi di gereja yang namanya gereja lain, GKI. Ya. Ada yang di GKI. Dia tulis begini, saudara. Ada beberapa banyak, cuma saya bacakan beberapa. Saya tidak promosikan karena buku ini tidak dijual. Buku ini dicetak, saya keluar semua untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan juga untuk jemaat membaca untuk bisa mengerti, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, teman saya bilang begini, sore Pak Kiki, teks biografinya, biografi sebetulnya ya. Dia bilang, dia akan kata gini, seru, tandanya 3 kali, seru, mirip sinetron horor di TV. Jadi waktu dia baca, dia merasakan ada sesuatu yang membuka pikirannya. Mereka tidak bisa membayangkan betapa ngerinya kehidupan saya sama istri saya waktu itu, waktu di dalam okultisme ini. Nah, selanjutnya, ada seorang ini juga dari GKI, ya. GKI juga, ini GKI aktif di gereja. Dia bilang begini, thanks Pak Kiki untuk kesaksian yang luar biasa, seru, dan banyak insight. Istri saya juga senang bacanya. Belum tuntas, tapi sangat banyak pelajaran berharga dan firman yang sesuai dengan kesaksian Pak Kiki. Ini orang-orang yang istilah dari gereja yang lain. Nah, lalu lagi ada yang bilang begini, bos kalian. Bukunya selesai, saya baca 2 hari. Saya baca ulang-ulang. Sangat memberkati sekali Pak Kiki. Di beberapa halaman saya nangis dan merasakan jamahan Tuhan. Dari buku itu bisa membawa sesuatu. Nah, sekarang saya mau cerita kepada Bapak sekalian. Kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Pertobatan saya kan tahun 90. Itu apa yang saya alami itu tahun 89, 90. Tapi saya bisa bertahan sampai hari ini di tempat ini. Karena saya mencintai Tuhan. Saya menyukai Tuhan. Doa dalam pengertian ini saya cinta, menyukai, praise and worship and pray. Muji, menyembah Tuhan dan berdoa. Itulah sebabnya saya bisa kuat. Saya bisa bertahan karena Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Waktu saya bersekutu dengan Tuhan, saya menaruh harapan saya, kehidupan saya kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberi kekuatan kepada saya. Sehingga saya bisa bertahan. Nah, ini adalah lagunya, Pak. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, pelukku
banyak orang reluctant tentang doa. Betul nggak? Kalau saya ngajak orang undangan makan, itu akan jauh lebih gampang. Cuma broadcast langsung banyak orang yang mau hadir. Tapi waktu ngajak doa, nah kita lihat ya, tidak hanya saya, apalagi saya manusia untuk ngajak orang doa itu gak gampang. Nah, bayangkan waktu Tuhan Yesus di Getsemani. Saudara tahu waktu saat terakhir sebelum Tuhan ditangkap, aniaya, harus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tuhan kan di Getsemani itu terkenal, very well known tempat, ya, tempat yang sangat terkenal. Getsemani sampai hari ini masih ada. Nah, bos sekalian, coba kita lihat. Sebelum Tuhan Yesus di Getsemani, Tuhan berada di upper room, mengadakan perjamuan kudus, perjamuan terakhir hari Paskah. Berapa orang ada di sana? Saya yakin paling tidak 13 orang. Tuhan Yesus dan 12 murid. Kalau kita lihat, dia banyak yang panjangan segala sesuatu, ada 12 murid dan Tuhan Yesus. Betul ya? Betul ya Bapak-Ibu? Nah, setelah selesai perjamuan kudus terakhir, Bapak sekalian, perjamuan terakhir hari Paskah, Tuhan Yesus keluar dari Yerusalem, tapi waktu itu waktu Sabat, sehingga mereka tidak bisa keluar dari Yerusalem, tapi ditutup. Sehingga Tuhan Yesus mengajak muridnya ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani ditulis di dalam Alkitab. Berapa orang yang ikut Tuhan? Siapa tahu, siapa baca? Ayo. Wah, ini gak bicara kita. Cuma siji telu ya, betul ya. 3 orang yang ikut Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Nah, pertanyaannya, kemana yang 9? Tadi ada 12 di perjamuan kudus, perjamuan terakhir. Sekarang ikut Tuhan Yesus cuma 3. Apakah Tuhan Yesus tidak ajak mereka? Saya nggak percaya, karena Tuhan Yesus sebelumnya menjelaskan bahwa dikatakan imanmu akan tergoncang. Tapi murid-muridnya bilang, enggak Tuhan, aku akan bersama-sama dengan engkau, aku akan mati bersama dengan engkau. Dan pada kenyataannya 12 hilang semua. Ya, jadi ada 9 orang tidak di Getsemani. Kemana? Satu pas Yudas yang ketahuan. Yudas pasti pergi ke imam-imam besar. Ngapain? Ngambil duit yang dijanjikan 30 uang perak untuk jual Yesus. Tetapi yang ke-8 mana? Yang 8-nya kemana? Nah, ini saya nggak dijelaskan di dalam Alkitab, tapi saya bisa bayangkan Bapak sekalian, karena saya suka ngajak orang doa Bapak sekalian, bersama-sama doa. Alasannya banyak. Pak, saya lagi sibuk Pak, lagi ada pekerjaan. Wah Pak, saya mesti keluar kota ya, kalau keluar kota tugas kantor DWBO. Beribu-ribu alasan. Saya percaya pada waktu itu juga pasti ada alasan yang diungkapkan kepada Tuhan Yesus oleh murid-muridnya. Mungkin Tuhan, saya ditunggu sama orang di rumah, setelah ini saya harus pulang. Ada kerjaan yang harus saya kerjakan setelah ini. Pasti begitu. Sehingga 8 itu tidak ikut. Nah, coba kita lihat di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa karena dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan yang ketiga ini? Mereka tertidur. Sampai Tuhan Yesus datang, lihat mereka tertidur. Tuhan Yesus bangunkan mereka. Lalu dikatakan begini sama Tuhan Yesus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Supaya kau jangan jatuh di dalam pencobaan. Tetapi pada faktanya kenyataannya waktu Tuhan Yesus kembali berdoa, murid-muridnya tertidur. Nah, dari kesimpulan ini, peristiwa ini kita bisa melihat betapa susahnya orang diajak untuk berdoa. Banyak orang yang cuma pikir, doa ngapain sih? Dia kan buang-buangin waktu, udah capek. Padahal doa merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Seperti dikatakan, doa itu seperti nafas. Kalau kita nggak berdoa, dia kita akan
Doa bicara tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bicara tentang penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Doa bicara tentang permohonan kita kepada Tuhan. Bisa katakan. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian. Mari saya mau ajak Bapak sekalian supaya waktu saudara dengar ini, paradigma mindset saudara tentang doa ini berubah. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin Bapak sekalian. Nah, ada beberapa quote tentang doa ini yang sangat memberkati dari orang-orang yang artinya dipakai oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa berhasil dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, Andrew Murray mengatakan begini, orang yang memobilisasi gereja untuk berdoa akan membuat kontribusi terbesar bagi evangelisasi dunia. Jadi penginjilan itu bisa efektif, bisa jalan kalau gereja berdoa. Bisa katakan amin? Nah, M.E. Andrews mengatakan, tidak ada aktivitas lain dalam kehidupan yang begitu penting selain berdoa. Setiap kegiatan lain bergantung pada doa untuk efisiensi yang terbaik. Jadi tidak ada yang lebih penting dari kehidupan kita yang selain berdoa. Doa itu mengawali untuk segala sesuatu yang kita akan hadapi di depan. Yang di depan akan jadi baik kalau dimulai. Nah, lalu Bapak sekalian, ya. Dikatakan begini Bapak sekalian, ya. Rick Warren, semakin banyak Anda berdoa, semakin sedikit Anda panik. Semakin banyak Anda beribadah, semakin sedikit Anda khawatir. Anda akan merasa lebih sabar dan tidak tahan kalau berdoa. Nah, Bapak sekalian, lalu dikatakan begini Bapak sekalian, ya. D.A. Woli mengatakan, dia yang berlutut paling banyak akan bertahan yang terbaik. Itu orang-orang berdoa, orang-orang yang betul dipakai dan mereka melihat mendapatkan quote ini, mereka mengalami secara pribadi bagaimana the powerful of prayer. Seperti yang saya alami, berarti 90 berarti 33 tahun yang lalu. Saya bisa kuat karena saya berdoa. Saya mencintai berdoa. Bisa kata Nabi, saya bukan berdoa sama. Tapi sebetulnya seluruh gender, semua aktivitas apapun di dalam gereja ataupun saudara tidak melayani, itu betapa pentingnya doa. Dan seorang hamba Tuhan, Bapak sekalian, yang bernama ini Bapak sekalian, bernama R.A. Turing, itu tahun abad 19. Dia menyebutkan begini, ada beberapa hal tentang pentingnya berdoa. Yang pertama, karena kita memiliki musuh yang sampai sekarang masih ada pasti. Selama saudara diam di muka bumi ini, musuh ini akan terus kita akan hadapi. Siapa itu? Itu adalah iblis. Ya. Dan doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawannya. Nah, Tuhan Yesus memberikan pengertian begini, Bapak sekalian. Bapak saudara simak baik-baik. Kalau roh jahat diusir dari tubuh manusia, saudara dan saya sebelum kenal Kristus itu ada roh jahat yang menguasai. Jadi waktu kita bertobat terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, roh jahat itu diusir keluar. Lalu dikatakan dia akan pergi ke padang tandus, lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang aku tinggalkan. Rumah yang aku tinggalkan itu siapa? Manusia itu sendiri. Nah, lalu dikatakan dia kembali, lalu dia masuk, tapi dia tidak tinggal. Dia keluar Bapak sekalian, lalu dia mengajak 7 temannya, artinya 7 temannya yang lebih jahat dari dia. Baru setelah itu dia akan masuk kembali ke orang yang bersangkutan dan tinggal di dalamnya, sehingga dikatakan kondisi keadaan orang itu lebih buruk daripada apa yang sudah dialami. Udah buruk waktu Yesus diberikan, tapi setelah itu dia akan mengalami kondisi keadaan yang jauh-jauh lebih buruk. Nah, pertanyaannya, kenapa setan itu bisa masuk? Kenapa bisa tinggal? Karena dikatakan tubuh itu dikatakan bersih, tersapu dan rapi. Artinya tidak ada yang jaga. Nah, orang-orang yang demikian Bapak sekalian tidak membangun yang namanya hubungan dengan Tuhan. Dia tidak memandang hadirat Tuhan di dalam hidupnya, sehingga kosong.
Tapi kalau dia itu suka puji dibantu berdoa, itu ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita. Setan aja ketika jauh-jauh dengan bisa datang, nggak bisa dekat ke kita. Kenapa? Dia takut dengan sinar kemuliaan yang ada di dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin. Nah, saya sudah alami. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian di dalam Alkitab, Bapak sekalian, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Coba kita baca. Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-18 sudah ditayangkan. Efesus ke-6 ayat 18. Ini kalau dibaca mesti ayat 13 juga pulang. Itu perlengkapan senjata Allah. Nah, ini salah satu senjata Allah maksud dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap apa itu? Waktu. Di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita doa di dalam setiap waktu. Itu mengalahkan yang namanya musuh kita. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa? Karena doa adalah cara Allah memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu nggak kebutuhan kita? Tahu. Tuhan tahu nggak permohonan pergumulan kita? Tuhan tahu. Loh, kenapa pertanyaan mesti berdoa? Karena Tuhan mau dari kita sendiri yang minta. Makanya itu Bapak sekalian, ketuklah pintu akan dibuka. Carilah, kau akan mendapatkan. Bisa katakan apa itu sekalian? Tuhan mau dari kita ngomong sama Bapa supaya kita berkomunikasi kasih dengan Bapa di surga untuk meminta segala sesuatu yang kita butuhkan, Bapak sekalian. Itulah sebabnya Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal ke-4 ayat kedua. Kamu menginginkan sesuatu, ya, Yakobus pasal kedua, ke-4 ayat kedua. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu apa dikatakan? Jadi kalau saudara tidak dapat apa-apa, saudara ingin bahwa jangan marah dengan orang lain, jangan marah sama Tuhan, jangan marah kepada diri sendiri, jangan bikin satu keributan dengan orang lain. Tapi kesalahannya mungkin kenapa? Kita tidak berdoa. Bisa katakan amin? Nah, yang ketiga, karena doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu doa untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Saudara nggak doa nggak bisa, ya, Bapak sekalian. Nah, kita lihat Bapak sekalian, ya, di mana Allah berkata demikian. Di dalam Ibrani pasal ke-4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu itu. Kita berdoa, mendapatkan kasih karunia itu, mendapatkan pertolongan pada waktu itu dengan kita berdoa. Saya melakukan ini di dalam kehidupan saya sehari-hari sejak saya bertobat sampai hari ini. Saya melihat pertolongan Tuhan tidak pernah kalau kita mencintai puji Tuhan berdoa. Saya katakan apa? Saya katakan pertolonganmu begitu. Karena doa yang disertai ucapan syukur adalah cara Allah yang akhirnya memberikan kepada kita untuk memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera. Kalau saudara hari-hari ini tertekan, saudara guna-gulana, saudara depresi, saudara kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan dan rasa ucapan syukur. Bisa katakan amin. Tanpa itu nggak mungkin bisa. Nah, sekalian, di dalam Filipi pasal ke-4 ayat yang ke-6 dan ke-7, ya, saudara lihat firman Tuhan bicara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga kata Tuhan.
Mau apa? Soal uang, soal pekerjaan, soal anak, soal yang namanya punya anak, ya, soal pekerjaan, usaha, kesehatan. Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Waktu kita berdoa dan mengucapkan syukur Bapak sekalian, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bisa katakan ada damai sejahtera Allah turun lalu memelihara pikiran kita, sehingga kita tidak khawatir lagi, kita tidak gundah gulana lagi, kita tidak merasa tertekan. Ada satu kelepasan yang kita hadapi karena ada damai sejahtera Allah yang melebihi segala kata berpikiran. Nah, sekalian ada sesuatu yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke Roh Kudus. Banyak orang mungkin berdoa tapi nggak menghasilkan sesuatu. Karena nah ini sekalian, kalau kita simak baik-baik, Tuhan ini sangat menghargai. Artinya kalau orang hidup benar, hidup kudus, hidup yang artinya tanpa cacat celah. Di dalam 1 Petrus pasal ketiga 12 ini istilahnya tip buat kita semua, ya. Dikatakan begini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka. Jadi yang dilihat Tuhan itu bukan semua orang nih, cuma orang-orang benar. Tidak semuanya Tuhan dengar, cuma permohonan doa orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Orang yang dibenarkan, orang yang bertobat di Yesus, tapi kehidupan setelah itu harus sungguh-sungguh. Bisa katakan amin? Itu sebabnya ada ayat 5 itu mengatakan doa orang benar besar apa? Kuasanya. Tidak semua orang doa bisa besar kuasanya, hanya orang benar. Bisa katakan amin? Nah itu sebabnya bahwa sekali di dalam Mazmur pasal 24 dan 3 dan 4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Itulah orang-orang yang bisa mengampuni tata Tuhan. Maka Tuhan akan tertuju kepadanya. Apa saja didoakan Tuhan dengar dan Tuhan kerjakan. Saudara saudara. Nah, mari kita bagi begini.